Oke, selamat siang. Tidak terasa hari ini udah Jumat berkah untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap yakin. Perjuangan nggak ada yang sia-sia. Perjuangan adalah mutlak harus dilakukan. Dan nomor satu adalah kesabaran. Ini adalah game murni sampai nanti game over. Sampai nanti final. Pokoknya sampai nanti cuan luber. Jangan sampai kalian CL-CL ataupun kendor. Tetap semangat seperti Mas Bro. Semangatnya membara bagikan bara api yang panas-panas. Bara api belum seberapa, masih sakit, terbakar hati. Begitu. Kalau hanya turun secumil, sedikit, selupit, seklepet, sampai game over, sampai final, sampai cuan besar. Semangat, Mas Bro ada di belakang kalian. Bangun tidur, tahu-tahu sudah mau komat di masjid, front nggak pakai mandi, langsung buka baju, masuk ke bak, terus tenggelam, kapak kayak bebek, langsung ambil aduk, lari ke masjid. Ya itu, terus ngonten kalian di masjid. Kita harus gini dulu lama. Habis ini ngonten, makan tuh urusan nanti, nggak makan siang, Mas Bro. Ya Jumat tuh harusnya makan siang, nggak perlu. Yang penting top kalian dulu, menyemangati kalian. Hidup harus ada manfaatnya bagi orang lain, bukan jadi comberan. Buat apa hidup yang gak ada manfaatnya? Sebaik-baiknya orang ada manfaatnya bagi kita sesama. Urusan rezeki, jodoh, mati, urusan yang di atas. Kalau PP memang akan RP2, tinggal menunggu saja sampai kita cuan luber. Harus semangat. Holder PP turun dikit, hajar, buyback, tambah muatan. Karena ini koin yang berfundamental. Wow, Desentral murni, sejarah baru ada di meme coin karena kecelakaan depnya jual semua dan umbrus berkutakan perang tanding Bratayuda. Yang nggak tahu koin ini koin yang sudah dipilih alam akan jadikan orang kismin menjadi jutawir, jutawan. Kita harus yakin dan semangat. Jadi kita ngonten juga sambil bercanda, sambil ketawa. Nggak usah pakai yang gagahan, saya pakai dasi, ya, pakai kacamata, pakai pokoknya yang jos-jos gitu ya. Nanti ujung-ujungnya ngibul kan kalian juga yang terkena kibul. Kita apa adanya. Mas Bro ngibul gimana? Ada nggak di top CLC papan atas meme coin yang masih duduk tengkleng di tahtanya? Nggak ada. Ada nggak meme coin yang kapitalisasinya masih di 20 triliun lebih selain Shiba dan Doge? Nggak ada. Nggak ada kibul-kibul di sini. Holder naik terus. Ada nggak meme coin dari tahun 2013, bukan tahun 2023 ya? Kalau PP tahun 2023. Dari tahun 2013 ada nggak yang mampu bertahan sejauh ini masih cerah duduk di top CLC papan atas bagikan sang raja yang bersinar? Ada nggak? Nggak ada toh. Hanya Shiba dan Doge masa lampau. Oke, bukan berarti Shiba dan Doge nggak terbang, masih bisa terbang. Tapi secara hitungan matematika real, dengan market cap yang kecil, masih ada di PP. Potensi untuk cuan luber masih terbuka sangat lebar, selebar paha randa gitu. Semangat kawan, harus maju terus, pantang mundur, rawi-rawi atas, malang-malang putung. Selama matahari masih terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, dan selama kita masih bernapas, belum terbucur kaku masuk Sukabumi, terlentang ke arah utara, kita harus semangat, harus yakin ya. Kita itu manusia laki-laki, punya tangan, punya mata, punya kaki, nggak punya anak lagi. Kok nggak punya anak, Mas Bro? Kita sendirian, laki-laki merdeka yang punya anak perempuan. Itu aja. Jangan sampai kalah sama janda anak 3. Sudah janda anak 3, usianya 45 tahun, umpama ini belagunya minta ampun ya. Memang mudah janda anak 3 cari suami, sudah belagu lagi. Itu ibaratnya. Jadi begitu. Apalagi orang miskin sombong, wah Allah gede banget itu. Udah miskin sombong umpamanya, ya itu paling parah itu ya. Jangan sombong kayak Mas Bro, miskin sombong, udah mending mati ya. Saya lihat ya. Kita bahas langsung bagaimana PP. Kita menunggu market cap BTC dominan juga masih legit, masih di atas, masih kampret di 59,54 naik. Tunggu sejarah mutlak, hak veto nggak bisa diganggu gugat, ini real.
Tahun 2017 kita cuan besar di 37, BTCD-nya longsor ke bawah. Di 2021 BTCD-nya di 40 longsor ke bawah. Tahun 2026 kalau kita akan cuan besar, tunggu sampai BTCD-nya di bawah 50% kita baru cuan. Apakah akan sampai? Sampai. Roda berputar. Jangankan roda, istri aja bisa bergilir. Kan brengsek itu. Masa istri bergilir? Kayak apa punya saya dipakai orang lain? Kalau ingat ya, nusuk aja. Tapi bodoh amat, masih banyak lubang-lubang yang lain yang lebih rapat. Semangat kawan, mati satu, tumbuh 1000 ya. Yang penting kita jangan sampai pernah menyakiti hati seorang istri. Kalau saya disakiti udah hal yang biasa saja ya. Kita lihat juga bagaimana harganya masih 0,050, masih bertahan di situ, nggak kemana-mana. Ya inilah titik bottom yang perlu kita tembak sebanyak-banyaknya. Masih punya wing, duit, hajar. Masih punya duit, hajar. Hajar, payback. Ini adalah koin yang akan punya masa depan cerah. Tetap Dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan atau membeli mendadak, tanggung jawab masing-masing. Yang penting barangnya nggak busuk. Yang lain juga belum pada nendang. Yang nendang paling-paling koin kampret, jebakan Batman kayak Beat itu ya. Nggak usah kita mikir yang aneh-aneh. Untuk jangka panjang nggak usah banyak-banyak beli XPL tuh, plasma itu ya. Itu ada membuat macam-macam project itu untuk kedepannya. Karena blockchain untuk stable coin. Ya pokoknya itulah ya, begitulah. Market naik turun itu udah kerjaannya naik dan turun. Siapa yang menang? Nanti orang-orang yang akan menang menerima manfaat cuan besar adalah hanya 3% dari pemain kripto yang mampu dijual di pucuk. Yang lainnya masih rontok di bawah semua ya. Pokoknya turun cuma 2%, hal yang kecil. Market capnya masih 20,7 triliun. Yang mana holdernya melambung terus. Tidak ada meme coin lagi selain PP. Menurut saya PP terbangun saat ini. Tekanan untuk menerobos terbentuk. PP telah pulih dari titik terendahnya baru-baru ini dan tetap berada di kisaran support yang siap turn the moon kembali. Diperkirakan harga terdekat nanti sekarang 0,00002 ya untuk USDT-nya ataupun 0,050 IDR-nya. Diperkirakan USDT-nya 0,00007, berarti akan lebih dari 300%. Mendekati ATH kita bisa jualan dulu. Pokoknya jangan pada nangis ya. PP saya yakin yang mana masih banyak yang cuan besar. Masih salah satu taker meme paling liquid di seluruh cryptocurrency. Ya, yang perlu kalian ketahui ada 5 hal yang penting yang perlu diketahui di dalam kripto ya. Kripto ini PP ini masih masih salah satu taker meme paling liquid di seluruh papan. Jadi tidak perlu ditakutkan lagi. Yang mana kita akan lihat juga sebentar kawan. Yang mana saja, yang penting yang tajir itu ya. Bagaimana? Kuat masih mental kalian, jangan kalah sama Martini Mardia ya. Kita harus semangat dan semangat membara. Pokoknya jangan sampai kendor. Kedodoran, kalau kendor bahaya ya. Ada 5 fakta tentang PP. Aduh, ini siapa yang WA nanti dulu lah. Ada fakta 5 tentang PP yang mungkin tidak Anda ketahui, yang udah saya bacakan dari kemarin-kemarin ya. Yang penting saya yakin lah PP akan jos. Ini banyak pertanyaan juga di sinyal, ini belum saya jawab nanti ya. Oke, kita akan lihat koin di top CMC dulu lah, yang mana kalian bisa pilih-pilih koin, jangan ngasal-ngasalan, bahaya ya. Oke, hanya turun 0,0 sekian persen saja rata-rata koin indeks DTP kalian hajar. Kemudian Ethereum turun 1,9% saja. Ini biasa market maker, trader perang. Masih yang banyak leprek. Kalau ada berita positif dikit langsung leprek. Karena fear and greed-nya sudah 55, 54, di 50. Pokoknya lagi
tempur lah, lagi tempur kayak gitu ya, lagi tempur-tempur. Pokoknya nggak ada yang yes, pokoknya naik tipis, masih dalam kondisi sideways lah. Hanya koin beat saja yang lagi nembelek. Ini kalau market lagi sideways nggak ada yang ngepam ya, mereka sudah nggak ada semangat, lagi turun, trader nggak bisa bermain scalping. Kalau sideways yang mau di trade apa ya, kalau sideways ya dia larinya dimainin sama koin beat, biar nanti ada trader yang ketarik ke sana, perang sama beat, naik turun di situ. Santai aja. Ini saya lihat dulu di apa, ada info apa untuk hari ini, ada info apa untuk hari ini. Sayangku, oh sayangku, nggak ada berita yang wow hari ini, masih biasa-biasa saja. Wah ini mantap ini, BTC akan pump lagi nanti kalau Clarity Aset ini. Ini berita terbaru tanggal 24 yang perlu kalian ketahui. Bitcoin Treasury, perusahaan tembus rekor 1,26 juta BTC, ini datanya kawan. Wow. Di tengah harga Bitcoin yang anjlok hampir separuh dari puncaknya tahun lalu, perusahaan publik di berbagai negara justru mempercepat pembelian BTC ke level tertinggi sepanjang sejarah. Kontras ini menyisakan pertanyaan penting bagi tim treasury perusahaan. Apakah tren pembelian korporat ini benar-benar sinyal keyakinan jangka panjang atau justru menyimpan risiko yang belum banyak dibahas? Pembelian korporat naik tajam sejak tahun 2023. Data BTC Treasury net per 30 Juni 2026 menunjukkan penambahan bersih BTC oleh perusahaan publik naik signifikan sejak awal tahun 2023 dari yang hanya sekitar ribuan BTC per kuartal, melonjak tajam pada akhir tahun 2024, sempat melandai sepanjang tahun 2025, lalu kembali menguat menjadi 110.000 BTC pada kuartal 2 tahun 2026, naik 1,8 kali lipat dibanding gabungan 2 kuartal sebelumnya. Ini mantap ini. Ini pasti gara-gara nanti adanya akan FOMO setelah Clarity Aset disahkan, dan sudah disahkan sebenarnya si Trump itu tinggal tunggu penggarapan regulasinya bagaimana, penetapannya ya, penerapannya itu sebelum Agustus. Saya dengar mungkin paling lama Agustus karena masa reses anggota dewan di sana ya. Kenaikan ini membawa total kepemilikan Bitcoin korporat ke lebih dari 1,26 juta BTC atau lebih dari 6% dari total suplai Bitcoin yang beredar. Sepanjang tahun 2026 saja hingga awal Juli, perusahaan menambah 166.984 BTC ke treasury mereka, 2 kali lebih cepat dari 81.153 BTC yang berhasil ditambang penambangan pada periode yang sama. Gila, yang ditambang 81-an ribu, dia menambahnya 166.000. Jadi banyak yang dibutuhkan dari yang ditambang, apalagi dengan undang-undang Clarity Aset. Kalau BTC sudah 2,1 miliar kemudian turun 50%, nggak mungkin yang sudah beli di atas dia akan TP merugi, malah justru ngambil lagi di bawah. Dan saya rasa untuk BTC sekarang masuk tidak soal, karena akan halving BTC lagi di tahun 2028. Biasanya sebelum halving 1 tahun itu Tether mulai masuk ke BTC, mulai tambah muatan, dan nanti diikuti oleh well yang lain. Jadi nggak ada salah untuk beli BTC, yang salah itu salah jual, beli mahal dijual murah ya. Bagi perusahaan yang mempertimbangkan Bitcoin sebagai dari strategi treasury, pembelian yang tetap berlanjut di tengah harga turun menunjukkan bahwa sebagian pelaku korporat memperlakukan Bitcoin sebagai instrumen diversifikasi jangka panjang, bukan trading jangka pendek mirip dollar cost averaging yang lazim dipakai institusi. Itu saya rasa ya. Pokoknya semangat saja, yang jangan sampai tidak semangat. Semua akan ke depan indah pada waktunya. Saya udah mulai agak pengen ngopi dulu, makan nanti aja lah, tanggung malam. Yang penting doakan aja jangan sampai mati karena nggak makan ya. Harus semangat, yakin, tidak ada yang tidak cuan ke depan, yang asalkan koin yang bagus-bagus dan long invest jangka panjang tetap dior. Riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Saya memberikan edukasi sebatas yang saya mampu. Saya juga bukan dewa,
bukan malaikat, manusia biasa seperti kalian, sama-sama makan kerikil, makan nasi, kalian makan nasi, sama makan nasi, kecuali kalau saya makan jarum atau makan paku kayak limbat, itu lain lagi. Tetangga saya itu limbat. Oke, itu yang mungkin saya sampaikan untuk di siang hari ini ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.